kebaikan-kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, pujian orang benar itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dan kita akan memuji dengan pujian glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Saya mengajak untuk kita semua memuji dan glory, glory, haleluya. Angkat tangan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Namanya glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Lagi glory, glory. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Besarlah, baiklah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha biasa, mulialah imanmu, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Segala besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yang disembah, layaklah segala bangsa
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Raja Kudus, Raja disembah, Raja disembah, Raja disembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia dalam sholat agungkan Dia. Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau kuasa. Engkau Bapa kami, Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau yang memanggil kami berjalan dalam rencana-Mu, hidup dalam keinginan-Mu untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, suara-Mu itu kuat, suara-Mu membuat kami tetap berjalan menikmati hati-Mu. Kami puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Nama-Mu kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan. Kami hidup dalam kemuliaan-Mu, kami hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami berjalan dalam keinginan-Mu, kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Engkau yang memanggil kami dari ujung-ujung bumi. Kami tetap mengerjakan rencana-Mu yang indah dan luar biasa. Hanya Engkau yang kami kagumi, hanya Engkau Tuhan yang kami cintai. Kami bersyukur Tuhan, selama-lamanya kami tinggikan Engkau, selama-lamanya kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu memberikan nyawa-Mu, kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di sini, kami yang ada di bumi ini, kami bersyukur kepada-Mu. Kami mengangkat tangan kami, kami dengar panggilan-Mu Tuhan, kami dengar suara-Mu, supaya kami mengerjakan apa yang menjadi hati-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin.
semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup berarti. Dari semula kau telah tetapkan dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kami sangat bersyukur atas semua karya-karya yang Tuhan lakukan atas kami. Amin. Terima Kami kasih. percaya bahwa Kau sedang mempersiapkan kami untuk menjadi pemenang Iya. yang memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Melalui persekutuan yang ada ini, biarlah roh kami akan dibangkitkan kembali. Kami akan meniupkan sangkakala kemenangan, sehingga panji-panji kami akan terus berkibar menunjukkan bahwa Kau adalah Bapa Elohim, Tuhan kami yang sangat dahsyat. Amin. Amin. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapak. Terima kasih. Layak Tuhan di bumi, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. tinggikan namanya selamanya. Semua saudara dari di Facebook, dari Malaysia, dari Pontianak, dari Kalteng, ya, puji Tuhan, dari Bekasi, Jakarta, Manokwari, ya, shalom semuanya yang di Facebook. Tentunya masih pujian, habis ini kita belajar. Tinggikan namanya selamanya.
pujian bagimu Tuhan, segala kuasa bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan kekal selamanya. Kaya Tuhan disembah, kaya Tuhan dipuji. kita hanya selamanya. Layak Tuhan Dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan, bagi Tuhan sampai selamanya. layak Tuhan dipuji. Layak disembah, layak tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Yesus Tuhan, layak Engkau kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu yang dahsyat. Takkan pernah terselami oleh akal pikiran kami. Hanya karya-Mu yang nyata di muka bumi ini. Layaklah kami sembah, layaklah kami puji. Yesus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Haleluya, solatlah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Tentang Dia, haleluya. Bukan orang tentang Dia, haleluya. Bukan dapat tanpa Dia. Sekarang ku rawat ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada tutup. Mengikat puji Tuhan. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Dalam ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam Keselamatannya ada kutuk mengikat puji Tuhan. Dan tak ada tutup mengikat puji Tuhan. Yang tak ada tutup mengikat puji Tuhan. Ada yang mau berbagi dan bersaksi? Silakan. Atau yang bermasmur? Shalom. 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 Lukas. Iya. Saya ingin berbagi kesaksian sedikit buat saudara-saudara kita yang ada saat ini. Perkenalkan dulu Pak Happy. Ya, nama saya Happy Sinambela, alumni MP6 masuk 2007. Jadi saya dari Kaltim, Kalimantan Timur. Kesaksian saya ini di mana saya beberapa waktu lalu sembuh dari corona. Saya beserta istri kena corona yang dimana tidak pernah kami pikirkan dan kami bayangkan. Namun siap tidak siap, harus siap. Karena semua ini Tuhan sudah rencanakan. Jadi di mana kesaksian saya ini yang saya mau sampaikan bahwa kuasa Tuhan dalam hidup saya luar biasa. Di mana ketika corona ini itu saya rasakan beserta istri, yang di awal istri dulu yang kena, kemudian
kurang lebih 5 hari 6 hari baru saya merasakan. Nah, ketika istri sudah mulai sembuh, mulai merasa baikan, melalui proses 14 hari ke depan, saya baru memulai perjalanan corona saya, di mana masa kritis saya itu di hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8-nya. Itu masa kritis saya, karena saya ini punya penyakit bawaan. Penyakit bawaan yang saya alami dari kecil sampai hari ini. Mulai asma, paru-paru, diabetes, itu yang sangat-sangat riskan bagi penderita corona. Karena setahu saya, yang parah dalam penyakit corona ini adalah ketika penyakit bawaan saya itu yang kena, hingga saya rasakan yang luar biasa sakitnya, batuk sampai muntah darah. Setiap batuk itu muntah darah. Diare itu melebihi dari normalnya orang diare. Tiap hari diare. Dan tiap jam. Jadi saya bersyukur Tuhan itu baik sama saya, hingga saya dibebaskan dari masa kritis saya. Walaupun saya sendiri untuk isolasinya tidak dirawat di rumah sakit, tetapi isolasi mandiri di rumah sendiri. Itu saya minta. Yang tadinya seharusnya masuk rumah sakit. Tapi puji Tuhan, melalui perdebatan, saya tetap minta perawatan sendiri. Hingga akhirnya puji Tuhan, walaupun tanpa pengobatan dari dokter, yang saya konsumsi cuma hanya sekedar vitamin saja, buah-buahan, tapi Tuhan melalui darah, tubuh dan darahnya, melalui perjamuan kudus hari Minggu, itu Tuhan lepaskan semua. Yang saya punya, maaf, air seni saya itu kayak warna Coca-Cola. Ketika saya mengalaminya itu, ketika saya melakukan perjamuan kudus itu, pada saat itu keringat dingin dari kepala sampai kaki itu seperti air di baju itu bisa diperas. Dari situ Tuhan bebaskan semuanya. Saya punya air seni sudah tidak lagi keluar kayak Coca-Cola warnanya, dan juga badan saya sudah lebih enak pada saat itu. Saat itu semuanya Tuhan pulihkan, hingga sekarang saya bisa menyaksikan di hadapan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Epi sudah kesaksian kepada kita. Tuhan memberkati dan Tuhan telah menyembuhkan Pak Epi dengan ket. Oke, sekarang kita langsung aja ke Buden. Baik. Ruangan ini kita berikan kepada Buden, silakan. Ya. Wih, kesaksian yang luar biasa. Suami istri kena corona, mujizat terjadi, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur bisa bertemu lagi lewat Zoom. Ya, tadi awal-awal saudara pada sibuk saling share yang lain. Puji Tuhan. Maaf tadi saya nggak ikut karena salah jam. Saya itu masuk salah ID-nya lagi. Kenapa nggak bisa-bisa ini? Baik, kita mau belajar.
ya tanggal 26 Agustus ya yang lawatan Tuhan luar biasa, itu jadi hari bersejarah buat saya karena saya selalu memperingati tanggal 26 Agustus ini adalah hari pertama saya, dan waktu itu kuda strategis nafirinya. Nah, dengan nada ayat mendengar nafiri ditiup atau sangkakala, ya zaman Israel pakai shofar, tanduk domba jantan itu, maka seluruh rakyat harus diam. Apalagi zaman itu belum ada mikrofon, belum ada speaker. Dan yang meniup nafiri harus punya suara yang kencang karena mereka dua pribadi jamak, dia ya dipegang oleh Tuhan kita dan oleh dia urapinya. Nah, setelah disebutkan jamak, bukan satu pribadi tapi ada dua pribadi,
dua bukti dalam Alkitab yang kita akan lihat. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 2. Ya, Kisah Rasul 2 ini bukti yang pertama. Kisah Rasul 2 mulai ayat yang ke-3 mulai 32, maaf ya, 32. Yesus inilah yang jubahnya. Ya, maaf yang Facebook ada gangguan tadi. Jadi Kisah Rasul 33, Pentakosta itu adalah pelantikan Tuhan Yesus di surga menjadi raja segala raja. Terus berkata, yang kamu dengar dan yang kamu lihat di sini hari itu ya, hari Pentakosta, itu sedang terjadi di surga. Kepala yaitu menjadi tunggal dan ia akan memerintah sebagai raja di bumi sampai selama-lamanya. Wih, nggak main-main itu. Ini nafiri yang ketujuh. Nah, tentang Wahyu 11 ayat 15 2:33. Bukti kedua di dalam Wahyu. Ya. Diberi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Nah, Wahyu 19 ini yang memberitahu kita. Nah, Wahyu 19 caranya membaca ayat 6 ya, mulai ayat 6 itu judulnya perjamuan kawin anak domba. Inilah tulisan
tubuh bersatu, maka nah, saya minta saudara teliti hal yang buat saya aneh, unik. Ya, masih ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya, oke. Kalau pada jubah berarti ada tubuh dong. Karena yang pakai jubah itu kan badan. Betul? Satu. Maaf, ayat 22. Maaf ya. Efesus 1:22. Dan segala sesuatu berarti tidak ada satupun yang sisa. Segala sesuatu telah, bukan akan. Telah apa? Diletakkannya. Nah, begitu jelas ya, Efesus 1:22, yang menginjak segala sesuatu itu kaki Kristus. Lalu kalimat terakhir ayat 22, dan Tuhan Yesus itu posisinya di surga sekarang hanya kepala saja. Tubuhnya ada di bumi. Coba renungkan. Nah, kalau begitu kakinya ya, jadi saudara, yang menginjak segala sesuatu itu kaki Kristus, bukan kepalanya. Badannya dan tubuh Kristus ikut terima pengurapan di Kisah Rasul 2:33 tadi. Begitu kepala dengan tubuh hari perkawinan anak domba, maka gereja punya otoritas. Di jubahnya dan di pahanya tertulis nama
Apa hubungannya? Saya mau cerita. Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama di Republik kita ini yang proyek besarnya itu luar biasa. Bertahun Indonesia begitu banyak, tapi kemana? Nah, sebentar lagi jalan tol dari Banda Aceh sampai Lampung akan nyambung. Pertama kali 2 tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun. Tol dari Jakarta sampai ke Surabaya. Lagi 2 dan surga. Suami laki-laki, perempuan bukan lagi 2 tapi maka itu penulisannya jelas oleh Tuhan kita. Karena kalau itu juga Yesus, Roh Kudus menyadarkan. Yang Facebook bisa ganti ke Instagramnya @official_Daniel_Alexander. Karena dari tadi Facebook ada gangguan. Tuhan menolong dalam nama Yesus. Kalimat terakhir Wahyu 11 ayat 15 itu sebagai the final project. Mempelai perempuannya. Jadi surga tidak punya siapa-siapa selain. Maka itu kalau gereja gagal menyelesaikan kehendak Tuhan, jangan saudara protes dulu. Tapi ini fakta. Ketika gereja gagal, saudara gagal menjadi teman sekerjanya untuk di bumi, maka gagallah Tuhan juga. Hanya
3 ayat 7. Coba saudara, itu mengagetkan saya. Amos 3 ayat 7. Sungguh tertulis jelas. Sungguh Yahweh Tuhan tidak buat apa-apa. Sebelum atau kecuali Tuhan bisa berhasil. Jadi Amos 3 ayat 7 itu mengagetkan. Sungguh, ada kata itu Amos 3 ayat 7. Sungguh Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu sebelum Dia menyatakan rencananya, keputusannya kepada gerejanya, hamba-hambanya ini. Nah saudara perhatikan, kalau Tuhan gak buat apa-apa, pasif, maka yang aktif itu pasti setan. Diajak kerjasama oleh Tuhan. Maka itu saya katakan lagi saudara, Bapa di surga dan Tuhan Yesus punya siapa-siapa di dunia kecuali kita, satu-satunya yang Dia punya. Maka kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan Dia dan Dia kerjasama dengan kita, maka hancur dunia ini. Ini suara nafiri yang gara-gara corona. Rumah tangga kacau. Setan seenaknya merusak. Saudara ikuti berita ketangkap klinik yang di daerah mana? Mangga Besar atau Salemba saya lupa. Dalam sekian bulan sekian ribu bayi dibunuh. Wih, ngeri sekali. Nah itu bukti setan merajalela. Narkoba luar biasa. Jadi mau tidak mau
Semua kita percaya bukan? Sekarang ini hari-hari yang terakhir. Sekarang ini. Ada apa di hari-hari terakhir? Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ini gereja, rumah Yahweh. Jadi kalau gereja Tuhan di akhir zaman ditinggikan, ya kalimat terakhir ayat 2 Yesaya 2. Apa yang terjadi kalau gereja Tuhan, gunung tempat rumah Yahweh itu menjulang tinggi? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, ke gereja Tuhan. Bukan berarti, gerejaku jadi penuh. Bukan gedung gereja. Sekarang ini saudara, ketika gereja sudah bersatu dengan kepalanya, ketika kepala sudah bersatu dengan tubuhnya, terjadi hal yang besar. Ya, ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub. Supaya apa? Oh, terima kasih. Supaya ia mengajar kita minta jalan, maka gereja harus tampil untuk memberi jawaban buat mereka. Sebab sumbernya yaitu Tuhan, kerajaan itu sudah diberikan kepada kita. Maka itu bangsa-bangsa akan datang, saling ngajak, mari ya kita ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari 22 sekarang kita mau baca mulai ayat 1. Lagi sekali yang baru gabung lewat Facebook, karena rupanya sinyal Facebook ada gangguan, saudara bisa pindah ke Instagram saya, ya, @dan_official Daniel Alexander. Ya, sekarang kita baca Yesaya 42. Judulnya hamba Tuhan. Nah, kalau kita masih ingat tadi Amos 3 ayat 7, siapa hamba Tuhan? Ya, Yesaya 42 ayat yang ke-6. Kita lihat ayat ini. Aku ini Yahweh. Yesaya 42 ayat 6. Aku, dia meyakinkan, aku ini Yahweh telah memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Saudara, inilah gereja.
Izinkan saya memberikan sebuah konsep walaupun gak ada bencana, tim SAR harus selalu siap tiap hari. Karena bencana datang gak tahu kapan. Nah, menurut Yesaya 42 ayat 6 ini, saudara dan saya ini tim SAR kerajaan surga. Wih, ini luar biasa, saudara. Lihat, corona ini bencana. Vietnam, ia telah memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Terus telah memegang tanganmu. Nah, tim SAR harus diperlengkapi dengan keahlian, dengan peralatan. Betul tidak? Karena mereka menghadapi bencana di daerah bencana yang berbahaya. Nah, di sini kita melihat waktu jalan darat belum ada. Dari Samarinda kami nunggu berapa hari, langsung kami naik taksi air ke Melak. Nah, di situ foto hari ini viral. Saya juga kaget, siapa yang masukkan itu. Kami berlima. Yang paling kanan Om Pit England, sudah pulang ke surga. Lalu Nunuk Sukiarso, lalu Ibu Yuli Solosa. Ya, lalu ada berapa saudara kita dari suku Tonyoy. Lalu saya, dan paling ujung kiri Pak Daniel Yohadi.
Karena nama pangkat itu ada di tubuhnya dan di pahanya. Jadi Tuhan Yesus gereja tidak bisa buat apa-apa, sebab yang bekerja otoritas itu pada tubuh, dan di tubuh ada kaki, dan kaki itu yang menginjak segala sesuatu. Maka itu sebelum kepala dan tubuh bersatu, maka setan masih seenaknya merajalela. Maka itu ya itu tempat kita belajar dulu. Sekarang kemana? Ayo kita kembalikan. Punya karunia-karunia roh yang punya otoritas luar biasa. Maka itu bersyukur 48 tahun yang lalu. Tanggal ini. Saudara, waktu itu PPLKAM dimulai kalau nggak salah tanggal 23 Agustus. Sampai tanggal 27. Saudara, ya, jadi kita ini gereja di akhir zaman itu punya panggilan yang luar biasa, yaitu panggilan menerobos ke daerah musuh. Saudara mau tidak mau dengan COVID-19 ini, yang tadinya gereja hanya hebat kalau hari Minggu di dalam gedung-gedung, tinggalkan zona nyaman kita. Sekarang waktunya saudara dan saya meninggalkan zona nyaman sebagai tim SAR kerajaan surga, berani menerobos masuk ke daerah musuh. Selamatkan dari anak-anak kecil, perempuan, orang dewasa. Oh, selamat. Saudara, tidak bisa kita main-main lagi. Dunia begitu mengerikan. Setan sedang bekerja merajalela. Nah, saya tunjukkan satu ayat ini. Ini bagian terakhir. Wahyu pasal 12. Ya. Oh Tuhan, tolong kami. Supaya mulai hari ini kami semuanya menyadari tugas tanggung jawab. Hai kamu sekalian yang di dalamnya, puji Tuhan. Tapi, nah ini tugas. Kala kamu, hai laut. Saudara perhatikan, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Kita aman, kita jadi penyelamat bagi bangsa-bangsa.
Kita membawa terang bagi bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Yesaya 42 ayat 7 tadi, ayat 6 tadi. Nah sekarang bumi dan laut celahan setan. Ya kalimat terakhir Wahyu 12 ayat 12. Mengapa iblis turun ke bumi dan ke laut dengan geramnya yang dahsyat? Wahyu 12 ayat 12 tadi. Mengapa iblis turun ke bumi dan laut dengan geramnya yang dahsyat? Karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Saudara dengar kalimat ini, enggak enak, tapi harus ngomong. Kalau begitu, antara gereja, kita, gereja, dengan iblis, maaf ya pertanyaan konyol ini. Kalau begitu, antara kita sebagai gerejanya Tuhan, satu-satunya yang dia punyai di bumi, dengan iblis, tentang waktu, siapa lebih pinter dari siapa? Jawabannya, ternyata iblis lebih pinter, lebih tahu waktu Tuhan daripada kita. Maka itu kita masih santai-santai, saudara. Kiranya dalam reuni kita untuk ketiga kali lewat virtual ini, lewat Zoom ini, kiranya semua kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan ada sampai hari ini. Mari rekan-rekan, mari saudara-saudara, semua kita serius menjadi teman sekerja Tuhan yang benar. Menjadi gereja yang bisa menjadi jawaban buat banyak orang. Menjadi tim SAR, penyelamat yang berani nerobos ke wilayah musuh. Menyelamatkan korban yang dibuat oleh iblis dengan berbagai macam. Korban perceraian, korban perampokan, korban pemerkosaan, korban pelecehan anak-anak. Aduh ngeri sekali. Korban corona yang begitu banyak, korban PHK. Percayalah, Tuhan akan memperlengkapi kita. Ini yang Tuhan mau untuk hidup kita. Jadi nafiri, suara nafiri yang diperdengarkan hari ini. Anak-anak yang menderita. Saudara, selama COVID-19 ini ada sebuah hikmat yang Tuhan beri kepada saya. Nah, saya ingin bagikan begini. Dalam keadaan bencana seperti ini, selalu rajin buka mata untuk melihat siapa yang susah, siapa yang menderita, siapa yang kelaparan, siapa yang tersiksa. Kedua, buka telinga untuk mendengar tangisan jeritan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, buka hati. Karena firman Tuhan jelas, berilah tumpangan. Berilah tumpangan. Tumpangan yang pertama di hati kita. Yang keempat, ayo buka dompet kita untuk kita berbagi. Yang kelima, ayo buka rumah kita. Jadi selama COVID-19 sudah hampir 6 bulan ini, ya sejak Maret, maka gereja harus rajin-rajin buka mata, buka telinga,
buka hati, buka dompet, dan buka rumah kita. Karena kita tim SAR kerajaan surga, kita ini dipanggil sebagai tim penyelamatan, kita ini dipanggil sebagai terang kepada kegelapan bangsa-bangsa, kita sebagai tumbal. Biarlah segala bangsa berduyun-duyun Saya kembalikan kepada moderator. Ayo, kita diskusi atau bagaimana? Saya ada waktu sebentar. Yang sudah menyebutkan. Ya, terima kasih Kodet. Sama-sama. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang tadi sudah disampaikan, saya ingin bukan menambahkan tetapi menekankan lagi kepada teman-teman yang tadi baru masuk, tidak dengar dari awal, sebentar saja karena langsung kita akan masuk ke tanya jawab dan mungkin beberapa orang aja kita beri kesempatan untuk bertanya jawab. Dalam pada tuba atau tubuhnya dan juga mengalir juga tadi ke paha. Artinya tadi penekanannya itu adalah bahwa Tuhan itu membutuhkan kita. Tuhan butuh kerjasama daripada kita. Karena ini tiupan sangkakala yang terakhir. Ini tidak main-main. Ini tiupan sangkakala. Ini akhir. Ini perlu kerjasama dari kita. Tadi sudah ditekankan bahwa gereja harus sebagai tim SAR, gereja harus sebagai tumbal untuk bagaimana dapat membuka pintu dalam situasi seperti begini sekarang. Oke, itu penekanan dari Pak Daniel. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang akan bertanya, mungkin 3 penanya, langsung saya serahkan kepada Kodet. Silakan bisa raise hand di situ atau langsung mikrofonnya di unmute, langsung bertanya, silakan. Ayo, saya tunggu, kita diskusi. Saya tanya, bukan tanya, saya kalau berkaitan kepada ini nafiri yang terakhir ya, seperti penegasan-penegasan tadi, barangkali saya usul sehingga sekarang kita bicara soal alumni ini, kita tidak bicara soal siapa yang pergi, siapa yang tinggal, tapi kita mungkin barangkali kita kembali. Jadi dengan adanya pertemuan seperti begini, semua kita yang pernah ada di jajaran ini, kita sepertinya kita kembali untuk melihat ini visi ini dengan baik. Seperti saya lihat tadi, saya dengar tadi, selain Pak Erwin sampaikan tadi dengan Bapak sampaikan tadi
saya hanya usul supaya lebih diperluas dengan semua. Pernah siapa yang ada di LBTC, ada di mana di seluruh Indonesia, kita segera seperti ini sehingga kita menumbuh kembangkan semua ajaran yang sudah pernah dan selagi bapak-bapak kita ini masih ada. Ya saya pikir itu saya usul saya. Usulan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Erwin dan Bapak Daniel dan semua teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Apolos. Silakan yang berikut lagi yang mau bertanya. Tadi ya, untuk memberi diri melayani siapapun. Hukum Kristus itu luas sekali saya lihat, ya, tidak dibatasi oleh tembok, oleh doktrin yang biasa, tapi ini betul-betul kesatuan antara Kristus dengan kita sudah menjadi nyata, dan kita tadi dikatakan supaya berani menginjak, ya, menyatakan otoritas Kristus lewat kita untuk penyelamatan, ya. Dan beberapa waktu ini kami diutus di Kalimantan Barat ini, banyak yang minta untuk dilayani, dan kami sudah turun ke desa-desa beberapa tempat. Sekarang baru 2 bulan kami utus satu teman di Kota Ngabang, keluarga Pak Chandra, Ibu Erna, baru kumpul sekarang sudah 27 orang. Mereka minta dilayani, ya, anak-anak, remaja, dan di Tuhan mereka haus sekali untuk ditolong. Bahkan di rumah juga sekarang ini ada keluarga-keluarga dari kampung karena tidak mampu untuk membiayai kehidupan mereka untuk sekolah, mereka kirim di rumah mulai sekarang, ya. Katakan buka hati, buka pikiran, buka mata, buka telinga untuk penyelamatan, ya. Mendengar jeritan dari semua saudara-saudara kita di luar, ya. Terima kasih untuk para nafiri yang terakhir ini. Amin. Untuk kami meninggalkan zona Nyaman. kenyamanan tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saya yakin semua kita yang sudah digembleng oleh bapak-bapak di Lawang, ini waktunya kita berani memberi diri lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan memberkati kita semuanya, terlebih Koden dan juga teman-teman koordinator Pak Erwin dan kawan-kawan. Di Tuhan, amin. Ya, terima kasih Pak Win. Yang lain lagi? Masih ada lagi? Tidak ada? Ya, tidak. Tidak ada, kita serahkan ke Koden tadi dari Pak Apolos dengan Pak Wil. Sebetulnya itu adalah penegasan visi, artinya diperluas. Ini bukan saja tadi dari Pak Apolos itu bukan saja di kelompok kecil ini bagaimana memperluas akan visi ini. Dan tadi Pak Wil juga tadi sudah memberikan penegasan, artinya membuka pintu. Jadi mungkin
dari apa yang bukan bertanya, sebetulnya sudah melakukan akan apa yang dikatakan itu, mungkin kemudian bisa memberikan penjelasan lagi, memberikan penegasan lagi begitu. Ya. Sasaran Tuhan itu selalu orang, manusia, bukan fasilitas. Maka itu ketika gereja sibuk dengan fasilitas, ya, maka orang itu jadi terbengkelai. Pada mereka, zaman sudah berubah. Tuhan gak butuh gedung besar-besar. Saudara, sebelum tahun 2020, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan konsepnya punya gedung. Tapi dengan COVID-19 berubah semuanya. Nah, saya percaya, saya tekankan kepada saudara itu, ayo melihat ke orang dulu. Nah, kalau kita melihat orang, maka gedung itu akan kita sesuaikan dengan apa yang orang butuhkan. Kalau selama ini orang membangun gedung gereja ya cuma satu, buat ibadah. Entah hari Minggu, entah hari apa. Jadi ujungnya cuma ibadah yang isinya sama. Nyanyi, doa, persembahan, khotbah, latihan musik, dan sebagainya. Nah, orang tidak dijangkau. Maka kalau saudara-saudara kita diskusi sekarang, bagaimana konkretnya, bagaimana praktisnya setelah kita mendengar suara nafiri. Harus kita layani. Seperti Pak Sani Partani, Ngabang, ada 27 orang. Nah, jadi hari ini kita mengambil keputusan karena segala bangsa akan berduyun-duyun, itu janji Tuhan, maka saudara dan saya harus siap menampung mereka. Pertama, nampung dalam hati. Karena rumah hati tidak terbatas kapasitasnya menampung orang. Kalau rumah jasmani kita tergantung. Kalau saudara rumahnya tipe 21, jangan nampung orang 20. Nanti tidurnya berdiri. Maaf, cuma ide saja. Tapi rumah hati bisa banyak. Itu Pak Erwin, itu saudara-saudara. Ayo kita lihat orang, anak-anak semuanya, orang tua, laki, perempuan. Ayo siapa yang sedang bingung? Oh, halo?
saya sangat terberkati sekaligus tergabung untuk lebih menyelidiki, yaitu istilah tumbal. Nah, tadi saya warawiri kemana-mana di belakang itu dari Alkitab bahasa Jawa. Ternyata bahasa Jawa yang ada di kami ini adalah bahasa Jawa terbaru. Nah, kami tidak tahu kemana kami punya yang lama. Mungkin Kokja nanti bisa tunjukkan atau kode punya, atau di grup ini mungkin ada Pak Barnabas Waras yang punya Alkitab bahasa Jawa tentang yang mengatakan tunggal. Ya. Tunggal artinya adalah sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk perdamaian. Ini kita akan lanjut tentang tema intrik dalam gereja. Ya, intrik dalam